Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi tutorial bagaimana cara membuat database MySQL ya. Bagaimana membuat tabelnya, bagaimana mengcopy databasenya, bagaimana membackup dan mengimpor databasenya, bagaimana mengganti namanya atau merename-nya, bagaimana menghapus databasenya. Nah, nanti silahkan simak, tonton video ini hingga selesai. Saya akan terangkan secara ringkas ya, secara padat dan jelas insya Allah. Nah, kita menggunakan aplikasi namanya SAM, teman-teman. Bagi teman-teman yang belum punya, silahkan install SAM. Nanti kalau sudah dihidupkan Apache-nya di bagian action sini ya, di start Apache sama MySQL ini, MySQL untuk database-nya di start sehingga nanti muncul notif stop gini ya. Nah, kalau seperti ini ada warnanya hijau gini, artinya modul Apache dan MySQL ready, siap digunakan. Demikian, kita lanjutkan. Kalau sudah, pertama kita menggunakan browser. Nah, kita akses localhost /php my admin. Bisa tempat saudara login, bisa enggak, tergantung settingannya. Kalau saya secara default tidak ada settingan passwordnya karena hanya untuk pembelajaran ini ya. Kemudian kalau sudah terbuka, klik di bagian database. Nah, isi di bagian create database dengan nama databasenya, misalnya purpose ini contoh nih ya. Oke, kemudian pilih create. Kemudian di dalam di dalam tabel di dalam database perpustakaan kita akan buat tabel baru dengan nama misalnya buku. Nah, buku ya. Kemudian untuk kolomnya ini merupakan jumlah filenya. Di dalam tabel buku ini ada apa saja, misalnya ada kode buku atau nomor buku, kemudian ada judul buku, ada pengarang buku gitu ya. Itu merupakan kolomnya atau filenya. Oke, kita go 4 tadi ya. Di sini diisi misalnya nomor buku. Ini kenapa kok muncul, karena di bekasannya sebelumnya sudah ada dengan atribut itu ya. Ketik aja nggak apa-apa baru. Kemudian kode buku, kemudian judul buku, kemudian pengarang. Sebenarnya masih ada penerbit dan seterusnya ya. Tahun buku ini cuma contoh saja ya. Nomor buku integer, misalnya panjangnya 5 atau berapalah 4. Kode buku misalnya berapa 4. Judul buku misalnya 35. Pengarang buku misalnya 25. Nah, kode buku ini kita pakai, kode ini tergantung mau karakter apa nomor. Kalau saya misalnya ada K00 berapa ya pakai varchar ya. Judul buku misalnya pakai varchar, pengarang buku pakai varchar, karena varchar ini kan variabel karakter ya. Kalau integer ini kan hanya angka. Sudah, kemudian geser ke kanan. Nah, di bagian nomor ini pilih integer, kemudian nanti di sini dipilih AI nya diaktifkan, auto increment ya. Oke, kemudian pilih oke. Kalau sudah, nah auto increment ini supaya nanti nomornya urut. Ketika nanti ada penambahan data, record baru nanti sebelumnya nomor 1 nanti otomatis nomor 2, nomor 3. Nah gitu ya. Kalau sudah save. Nah, strukturnya sudah terbentuk, sudah berhasil juga tabel buku dibuat. Namun ini masih kosong, kita klik browse, belum ada isi record datanya, maka kita isi ya dengan cara klik tambahkan atau insert ini. Kemudian isi kode bukunya, misalnya buku B001. Judul bukunya misalnya apa? Buku apa? Pendidikan Agama Islam. Pengarang buku Arif Hidayat misalnya. Nah, untuk nomor bukunya nggak usah diisi karena nanti tadi kan di awal sudah kita tetapkan auto increment ya. Jadi otomatis nanti ini akan masuk itu ya. Nah, kalau langsung go ya bisa, tapi misalnya langsung isi 2 ya bisa. Misalnya langsung judul buku misalnya apa tadi ya, saya berikan contohnya misalkan musikalisasi, pengarangnya Dono Joni. Oke, kemudian klik go, klik browse lagi. Nah, maka di sini sudah berhasil kita tambahkan record datanya. Ada 2 record data ya, berhasil ya.
Nah, ini berarti kita sudah sampai sini teman-teman. Ini sudah membuat tabel dan mengisinya juga sudah. Sekarang mengcopy database. Nah, kalau pengen mengcopy misalnya database perpustakaan ini pengen kita copy misalnya. Klik aja perpus, kemudian pilih operation. Kemudian di bagian copy ini kita beri nama. Kita copy menjadi apa misalnya? Misalnya jadi wadah perpus. Kita copy. Nah, copy ini bisa banyak pilihan, apakah strukturnya saja apa sama datanya. Kalau saya misalnya sama datanya, struktur dan data. Maka nanti di sini akan terbentuk namanya wadah perpus ini. Isinya sama, buku juga, isinya juga sama. Nah, ini namanya mengcopy ya. Oke, kembali ke perpus, kembali ke awal tadi. Ini sudah mengcopy, sudah. Sekarang backup dan impor. Nah, bagaimana backup datanya? Backup database ini, klik perpus ini klik, kemudian operation, export ya, export. Nah, buku perpus terus export. Nah, di sini kita pilih quick, kemudian formatnya kita pilih SQL secara default, kemudian go. Maka nanti akan terdownload dan ini merupakan backup perpus .SQL ya, dengan ekstensi .SQL. Ini merupakan database backup kita dengan nama perpus. Nah, bagaimana untuk mengimpornya? Ini ya, mengimpornya. Ya sudah, misalnya ini kita hapus ya perpusnya, kita hapus. Nah, berarti kita jawab yang ini ya, ngapus ya, ngapus database ya. Nah, ngapus operation, kemudian drop. Oke. Perpus maka hilang. Nah, di sini kita buat new, kemudian kita buat nama databasenya perpus, create, kemudian kita klik perpus. Nah, kita impor tadi ya, kita impor dari sini, dari download. Nah, perpus. Nah, kemudian go. Ini namanya ekspor dan impor. Ada kan perpusnya, bukunya ada kan? Nah, ini sudah. Sekarang tinggal rename. Nah, kalau rename di sini perpus operation rename. Mana rename? Nah, ini rename. Nanti apa misalnya? Perpustakaan. Misalnya. Go. Oke, bahasanya nih create database perpustakaan KU dan drop database. Oke. Nah, sekarang kita lihat. Nah, sukses ya teman-teman. Nah, mudah-mudahan video singkat padat ini memberikan manfaat bagi teman-teman sekalian yang sedang memahami mengenai apa itu database, tabel gitu ya. Ya, akhiri billahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.